Keluarga Getty adalah salah satu keluarga terkaya Amerika di abad ke-20. Patriarknya, George Franklin Getty, membangun fondasi bisnis minyak yang kuat. Ia menikah dan memiliki putra, J. Paul Getty, yang sejak muda menunjukkan kecerdasan dan ambisi luar biasa. Keluarga ini dikenal tidak hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena dinamika kompleks hubungan antara ayah dan anak yang tegang, anak-anak yang bermasalah, dan intrik pernikahan yang gagal. Warisan Getty bukan sekedar uang, tapi jaringan perusahaan, harta seni, dan beban reputasi yang berat. George Franklin Getty, ayah yang bijaksana dan disiplin, bangga dengan kecerdasan putranya. Namun, ia gelisah melihat gaya hidup playboy J. Paul. George tahu, kecerdasan ini bisa menjadi kutukan jika tidak terkendali. Ia memimpin perusahaan keluarga dengan tegas, menyeimbangkan ambisi dan tanggung jawab. Warisan ini akan diuji oleh generasi berikutnya. J. Paul muda, brilian, dan percaya diri memikat semua orang di pesta dan pertemuan bisnis. Gayanya glamor, sedikit kusut, mencerminkan playboy yang jenius. Setiap langkah dihitung, setiap keputusan bisnis menandai awal kekayaan yang sedang tumbuh. Kekayaan awal ini mengagumkan sekaligus menimbulkan kekhawatiran pada ayahnya dan lingkungannya. Dewasa, Getty menjadi miliarder dengan kekayaan luar biasa. Namun perilakunya ironis. Ia mengenakan sweater kusut, mencuci kaos kaki sendiri, dan menghitung receh. Meski mengendalikan ratusan perusahaan, ia terkenal pelit hingga ke detail terkecil. Bahkan saat cucunya diculik, ia menghitung untung rugi sebelum bertindak. Mrs. Getty, you said the family is ready to pay. No, I didn't say the family is ready to pay. I said that we are ready to, the family is ready to negotiate. Kekayaan luar biasa, tapi hati tetap kikir. Ia terkenal menghitung setiap sen, namun tetap menikmati kemewahan yang jarang disentuh orang lain. Good thing. Might be quite a burden. Konflik keluarga Getty pun dramatis. Anak-anak terjerumus narkoba, pernikahan gagal, dan rumah besar tetap sepi. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Setiap anggota keluarga bergulat dengan bayang-bayang nama besar. J. Paul Getty sendiri tampak menyendiri, selalu ragu apakah teman dan kerabat benar-benar tulus atau hanya mengincar uangnya. Pada November tahun 1973, cucu J. Paul Getty, John Paul Getty ketiga, diculik. Para penculik mengirim surat yang mengerikan, bahkan memotong telinganya sebagai ancaman. Dunia terkejut, dan Getty tua mempertimbangkan tebusan dengan kalkulasi dingin. Sebagian dibayarkan, sebagian dipinjamkan dari dana perwalian keluarga. Ironi terselubung, nyawa cucu dipertaruhkan, namun keputusan tetap dipengaruhi logika dan perhitungan finansial. Meski terkenal pelit, Getty berbeda dalam hal seni. Ia mengoleksi karya Rembrandt, Monet, dan Tintoretto, menjadi patron yang tak kenal kompromi dalam memperoleh lukisan terbaik. Di galeri pribadinya, ia berdiri mengagumi lukisan. Tersenyum tipis kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan uang. Seni menjadi tempat ia mengekspresikan sisi dermawan dan emosinya. Sisi yang jarang terlihat di dunia bisnis dan keluarganya. Di akhir hayatnya, J. Paul Getty duduk sendiri di rumah megah. Kekayaan luar biasa, namun keluarga penuh luka. Seni dikagumi, tapi teman sejati sulit dikenali. Ironi terbesar, kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan. The Getty Paradox mengajarkan bahwa harta, seni, dan tragedi bisa saling terkait dalam satu kehidupan yang kompleks dan penuh kontradiksi.